pelatih Bahrain gue bilang ya. Itu yang buat timnas kemarin menang itu bukan pelatih Belanda, bukan orang Belanda anjing, itu orang Timur. Joy Pelupesi, Kevin Dix Bakarabesi, Eleanor Renders Lekatompesi, Reiki Kambuaya, ya kan? Itu semua marga Timur, bukan orang Belanda. Jadi Anda mulutnya hati-hati. Pelatih orang Kroasia ya? Iya, pelatih orang Kroasia. Bilang orang Belanda itu namanya aja udah orang Timur. Iya. Ragnar Uratmangun. Itu nama dan marga Timur, bilang orang Belanda. Strategi buat gue enggak, ini karena Kluivert gitu. Mau itu Alex Pastoor, Danny Lanzat dan lain-lain, tetap head coachnya itu Kluivert. Jadi stop lah bilang ini taktikal Alex Pastoor dan lain-lain. Semua kemenangan dan taktikal itu ya karena Kluivert. Kuasanya Kluivert. Jadi buat gue kalau memang ini berhasil ya Kluivert berhasil, bukan atas nama asisten dan lain-lainnya gitu loh. Dan ketika lu ngelihat pemain yang kayak Joy, itu tuh akan lu temui di banyak klub-klub besar gitu. I see. Ya kan ketika zamannya Real Madrid, orang ngelihat trio BBC, orang ngelihat siapa di situ ada, tapi ya balik lagi pelayan yang diperebutkan gitu kan. Lu akan ngelihat Toni Kroos di zamannya Barcelona dengan Messi dan lain-lain, tetap ada Busquets gitu. Selalu ada pemain-pemain yang gak kelihatan, tapi buat gua lebih baik pemain yang gak terlalu beradrenalin atau ambisi tapi konsisten 90 menit. Setelah kemarin kita membahas secara keseluruhan bagaimana timnas memetik 3 poin, kali ini kita akan fokus untuk membahas pemain debutan bernama Joy Pelupesi. Selengkapnya kita bahas hanya di obrolan bola anak rental. Video ini berupa apresiasi kepada nama pemain Joy Pelupesi yang sempat diragukan oleh warganet, oleh netizen, termasuk gua. Gua mengakui gua sempat meragukan dari CV serta usia. Karena kita lihat, usia 31 main di kasta kedua Liga Belgia kan kayak. Tapi ternyata dia membuktikan bermain di tonton oleh 80.000 full house Stadion GBK. Seorang Joy Pelupesi bisa menunjukkan bahwa siapa dirinya yang sesungguhnya. Ini menarik Joy Pelupesi. Dari awal namanya muncul di starting line up, dia diduetkan dengan Tom Hay ya. Tom Hay. Diduetkan dengan Tom Hay, ya kita memang sudah beberapa kali bilang bahwa ini duet yang layak dicoba. Ini duet yang layak dipertimbangkan. Dan akhirnya dilakukan oleh Patrick Kluivert. Joy Pelupesi. Kita bicara as a team dulu dong. Gimana peran Joy Pelupesi as a team? Gini, dari yang sebelumnya, ini kredit untuk Kluivert ya. Orang gua mau highlight sedikit sebelum kita masuk ke match. Orang bilang ini karena si Alex Pastoor, karena strategi buat gua enggak, ini karena Kluivert gitu. Mau itu Alex Pastoor, Danny Lanzat dan lain-lain, tetap head coachnya itu Kluivert. Jadi stop lah bilang ini taktikal Alex Pastoor dan lain-lain. Semua kemenangan dan taktikal itu ya karena Kluivert. Kuasanya Kluivert. Jadi buat gue kalau memang ini berhasil ya Kluivert berhasil, bukan atas nama asisten dan lain-lainnya gitu loh. Jadi buat gue ya kredit untuk Kluivert, nggak ada nama lain di situ ya. Ya itu Pastoor dan lain-lain itu timnya Kluivert, tapi ini Kluivert gitu highlightnya. Dan Joy Pelupesi dengan gini, gue tuh maniak Ivar ya, maksud gue Ivar itu menurut gue sama gue juga. Ivar itu menurut gue layak karena dari match ke match, dari pertandingan ke pertandingan dia selalu berkembang gitu, prospeknya bagus, gue suka. Tapi pada akhirnya kenapa Ivar akhirnya dicadangin dengan menduetkan Tom Hay dan Joy Pelupesi? Ya menurut gue Kluivert berhasil melihat perpaduan yang pas, di mana Tom Hay yang notabene lebih stylish, lebih flamboyan, dengan Joy Pelupesi yang gerakannya nggak kotor, nggak gerabak gerubuk, tapi cover areanya itu luas banget gitu. Kalau lu perhatiin game lawan Australia, ya walaupun perubahan taktik juga tapi seringkali Haye lagi di kiri, Nathan juga di kiri gitu, atau Haye lagi di kanan, Nathan telah turun ke tengah. Tapi Joy
itu bener-bener cover areanya luas banget gitu loh. Heat map dia tuh Iya. di tengah tuh merah banget Merah lah. banget. Merah banget lah kalau Udah bold banget lah bold ya. banget. Dan yang menarik dari Joy kalau lu perhatiin, Bahrain itu bermain wingbacknya pasti naik Oke. tinggi. 2 center back di tengah, 2 gelandang. Bikin quartet di tengah, Iya. ya kan? Bikin kotak di square. Ketika gelandangnya Bahrain turun, kalau lu perhatiin Joy nggak bergerak, nggak ngikut. Walaupun itu perubahan taktik gue yakin, karena game pertama lawan Australia, Nathan high press ngikut, gelandangnya mundur ke belakang, Nathan ikut naik. Joy itu ketika dia ngikut, ketika udah lewat setengah lapangan, Joy nggak bergerak. Dan buat gue gerakan-gerakan simple kayak gitu ya, lu kalau melihat nonton bola gitu ya, apalagi yang terlihat dengan euforia dan lain-lain, lu pasti akan ngeliat Ole Romani, lu akan ngeliat Rizky Ridho yang notabene istimewa Stand juga. out ya, tapi kalau lu biasa nonton bola gitu ya, ini gue disclaimer dulu lah. Maksud gue gini, kalau gue bisa dengan sombong mengatakan gue berani diadu, gue adalah salah satu orang yang dalam 1 week itu udah edik nonton bola. Maksud gue udah gila lah kapasitas nonton bola gue. Kecanduan luar biasa. Gue kecanduan lagi. Gue kecanduan tuh sama nonton bola tuh, gue kecanduan. Dan ketika lu ngelihat pemain yang kayak Joy, itu tuh akan lu temui di banyak klub-klub besar gitu. I see. Ya kan ketika zamannya Real Madrid, orang ngelihat trio BBC, orang ngelihat siapa di situ ada, tapi ya balik lagi pelayan yang diperebutkan gitu kan. Lu akan ngelihat Toni Kroos di zamannya Barcelona dengan Messi dan lain-lain, tetap ada Busquets gitu. Selalu ada pemain-pemain yang gak kelihatan, tapi buat gua lebih baik pemain yang gak terlalu beradrenalin atau ambisi tapi konsisten 90 menit. Dan gue ngeliat itu di Joy, gak banyak, gak ribet, gak riweh, tapi taktis ya. Taktis. Bolanya gol pertama dari Tom Hai, itu kan one-two-nya Joy, ya kan. Terus yang Rizky Ridho overlapping, Rizky Ridho bawa, si Joy cuma 1 sentuhan kan, tapi dia ngasih sisi ke sisi yang kosong. Dan buat ngerti dia. Itu pemain yang cerdas gitu menurut gue. Joy ini sangat amat mengerti taktikal. Jadi dia tuh pemain yang punya visi luas gitu, dan cerdas. Jadi buat gue cover area dia di tengah tuh menarik gitu. Setiap mata ketika bola kemana, mata gue lu tahu kan ini ini mau kesini nih. Ketika lu noleh, dia udah geser tuh 14 tuh, gue inget banget tuh nomor punggung 14. Kayak sesuai keinginan ya. Kayak sesuai keinginan. Ya. Ini harusnya kesini. Ya bener kesini gitu ya. Iya lagi bener setuju. Dan gak berlebihan gitu loh gerakannya tuh, ya simple aja. Ya lu definisi bermain simple dan elegan ya ada Joy di sosok Joy itu. Dan yang gue senang kemarin kalau lu bilang, kan ada tuh yang masih ada kan pelatih Bahrain ngomong, bahkan gue katanya saya bingung, Indonesia punya 300 juta tapi ngambilin pemain dari Belanda. Pelatih Bahrain gue bilang ya, itu yang buat timnas kemarin menang itu bukan pelatih Belanda, bukan orang Belanda anjing, itu orang Timur. Joy Pelupesi, Kevin Dix Bakarabesi, Eleanor Renders Lekatompesi, Reiki Kambuaya, ya kan? Itu semua marga Timur, bukan orang Belanda. Jadi Anda mulutnya hati-hati. Pelatih orang Kroasia ya? Iya, pelatih orang Kroasia. Bilang orang Belanda itu namanya aja udah orang Timur. Ragnar Uratmangun. Itu nama dan marga Timur, bilang orang Belanda. Iya memang jadi perbincangan sendiri sih kalau wawancara pelatih Bahrain itu. Emang itu dia juga pas, wah itu ngehe emang pelatih Bahrain itu. Tapi secara sistem memang kalau tadi kita bilang singgung oleh Romani bahwa ini kepingan puzzle terakhir. Apa istilah yang tepat buat gambarin Lekatompesi? Joy Pelupesi di tim sekarang. Karena gue ngerasa kayak, oke, kalau kita bicara Busquets kejauhan, mungkin Granit Xhaka di musim terakhirnya, bisa. Di musim-musim terakhirnya yang berani in charge gitu. Cuman memang Pelupesi ini lebih ke dalam. Lebih ke dalam. Tapi tetap menarik gitu karena gue tetap beranggapan bahwa hasilnya bisa berbeda kalau bukan Pelupesi. Setuju. Kalau Nathan di situ mungkin bisa berkata bahkan lain. Ivar juga mungkin bisa berbeda. Iya, benar. Karena
cara Bahrain memenangkan lini tengah itu cukup oke sebenarnya dan bisa di cover selama pertandingan itu sama Pelupesi gitu. Bagaimana kalau bukan Pelupesi? Karena gini, kelemahan kita kan banyak yang bilang lini tengah kurang speed, kurang Iya, iya, ini iya. dan ya Pelupesi akhirnya memenuhi kemauan masyarakat, Iya, iya, iya. kemauan penonton bola gitu. Jadi kayak Pelupesi ini menurut gua kayak gini, dia istimewa di mata orang yang menikmati sepak bola gitu loh. Jadi kayak betul, setuju gua. lu bisa Menarik, menikmati menarik. dia di momen-momen yang ketika orang terfokus kemana, Iya, iya. kalau lu apa kalau lu suka sepak bola gitu ya, lu akan menikmati permainan, lu akan ngelihat seniman ini Iya, nih, iya, ya kan iya, makanya iya. gue bilang dia ini gelandang pengangkut harapan rakyat Indonesia. Harapan rakyat ya, udah bukan pengangkut gelandang air ya. gelandang pengangkut harapan Bangsa. 280 juta Iya, iya. manusia ini. Iya, iya, iya. Tapi gue ngeliat memang ini di match versus Bahrain ya kayak kombinasi yang sempurna. Bagaimana kita ngelihat Tom Hay sangat stylish, sangat delayed ball, ngelihat pergerakan. Menarik gitu ya. Ya menarik. Tom Hay selalu istimewa lah. Sampai akhirnya dia punya satu umpan yang akhirnya jadi free Matang assist gitu ya, free assist menuju Marceng dan disikat sama oleh Romini. Tapi ini penawaran sesuatu yang berbeda ketika Pelupesi hadir gitu. Taktis, sangat amat taktis. Satu, kasih ke Tom Hay biar Tom Hay yang ngegoreng. Gak banyak dribbling, Gak gak banyak gerakan gak perlu. Betul. 1-2 sentuhan. Betul. Tapi dia paham sepak bola itu untuk memberhentikan serangan gak perlu lu ambil bolanya. Ya. Cukup lu tutup ruangnya. Ya. Dan itu buat gua definisi art of football gitu Art loh. of football. Lu bisa membunuh tanpa menyentuh. Ya, Itu ya, sepak ya, bola ya, itu. itu Dan sepak bola. dan buat gua Pelupesi paham akan itu. Ya, ya. Jadi buat gua sangat termaafkan lah Ivar nggak main tuh. Iya, Maksud iya, gue iya. ya ini kombinasi yang tepat Tepat juga. ya. Karena gue ngelihat ya gimana ya, gue bener-bener first impression gue di 90 menit itu, setelah 90 menit berlalu yang gue pikirkan Joy Pelupesi adalah ini orang cerdas nih, pemahaman taktiknya. Gue setuju. Cerdas Pemahaman taktiknya itu dia di atas rata-rata sih. Iya, dan sorry itu sih ada pemain di usia matang yang pemahaman taktiknya masih kurang. Banyak. Kita sebut aja Jack Grealish lah kalau di luar. Jeremy Doku. Itu maksud gue pemain bisa berlaga di level dunia itu kan pasti punya salah satu kelebihan Iya, kan. iya. Dan ya Pelupesi punya kelebihan yang dibutuhkan timnas kita. Betul. Menurut gue sesimpel itu. Jadi Iya. ya Pelupesi buat gue akan jadi salah satu tulang punggung timnas di Piala Dunia lah. Iya, setuju. Kalau masuk. Pasti masuk. Wes. Pasti masuk. Udah kembali lagi kepercayaan diri gue. Sempet kendor sih. Sempet kendor kemarin lo Australia gue anjing lah. Oke lah kalau begitu, bagaimana teman-teman menyikapi permainan dari Joy Pelupesi di debutnya di Gelora Bung Karno? Kalau menurut gue ratingnya 9 dari 10. Menarik Joy Pelupesi. Oke, kalau begitu sampai kita bertemu lagi di obrolan episode selanjutnya, obrolan bola anak rental.